Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di channel SDIT Al-Amanah Jakarta Utara Sunter Agung. Video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 bab 13. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab 13 ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Kita akan membahas tentang kisah singkat atau cerita singkat tentang Nabi Saleh alaihi salam. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Saleh alaihi salam termasuk nabi dan rasul. Jadi Nabi Saleh alaihi salam salah satu di antaranya nabi dan rasul. Nabi Saleh alaihi salam diutus setelah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diutus setelah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Saleh alaihissalam adalah anak dari Ubaid bin Jabir. Jadi ketika ditanya siapa nama orang tua Nabi Saleh, maka jawabannya adalah Ubaid bin Jabir. Nabi Saleh alaihissalam keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya bernama kaum Samud. Kaum Nabi Saleh disebut dengan kaum Samud. Artinya Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke penduduk Samud untuk memberikan peringatan. Kaum Samud. Apa itu kaum Samud? Kaum Samud mereka tinggal di bukit dan pegunungan. Mereka tinggal di bukit dan pegunungan. Mereka juga dianugerahi oleh Allah tubuh yang kuat. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang kuat sehingga hidup di perbukitan pun merasakan kemudahan. Karena memiliki badan yang sehat dan kuat. Mereka juga dianugerahi akal yang cerdas. Akan tetapi mereka ingkar kepada Allah dengan cara menyembah patung dan berhala. Allah memberikan kelebihan kepada kaum Samud berupa akal yang sehat, kecerdasan yang sangat luar biasa, dan badan yang kuat. Namun mereka mengingkari semua itu, justru mereka melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah patung dan berhala. Kita lanjutkan. Nabi Saleh mengajak kaumnya menyembah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh kepada penduduk Samud untuk memberikan peringatan atau untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Janganlah kalian menyembah selain Allah. Taatilah perintah Allah dan jauhi larangannya. Allah yang menghidupkan kalian, Allah jugalah yang menganugerahkan kepada kalian tubuh yang kuat. Dan Allah yang memberikan kepandaian kepada kalian, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat." Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Samud, mengajak mereka untuk menyembah Allah, mengajak mereka untuk menjauhi segala larangannya, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, memberikan kesadaran kepada mereka bahwa badan yang sehat, badan yang kuat, serta akal yang cerdas yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban kaum Samud kepada Nabi Saleh? Jawabannya, kaum Nabi Saleh alaihissalam menjawab, "Wahai Saleh, sesungguhnya engkau adalah orang yang kami percayai." Mereka percaya. "Kenapa engkau melarang kami menyembah berhala? Padahal berhala-berhala adalah yang disembah oleh nenek moyang kami.
Sesungguhnya kami ragu dengan apa yang kamu serukan. Jadi kaum Samud sebetulnya mempercayai Nabi Saleh. Namun mereka tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Sehingga mereka ragu terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi Saleh. Kemudian dilanjutkan, Nabi Saleh alaihissalam menjawab kembali, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat dipercaya untuk membimbing kalian ke jalan yang benar. Aku tidak meminta upah atau balasan apapun dari kalian. Aku hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh menjawab bahwasanya dirinya adalah utusan Allah untuk memberikan peringatan, untuk membimbing kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kaum Samud ini tidak percaya terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi Saleh, kemudian mereka meminta sesuatu atau minta bukti atas kenabian beliau. Kaum Samud meminta bukti kepada Nabi Saleh, salah satu bukti kekuasaannya atau kelebihannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Samud meminta kepada Nabi Saleh untuk membuktikan kenabiannya dengan cara menciptakan seekor unta betina di atas bukit bebatuan. Kemudian Nabi Saleh menyanggupinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud meminta bukti dengan cara menciptakan unta di atas bukit bebatuan. Kemudian Nabi Saleh menyanggupinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doa Nabi Saleh. Keluarlah seekor unta dari bebatuan yang sedang hamil 10 bulan. Kemudian Nabi Saleh meminta kepada kaum Samud untuk menjaga unta dan membiarkannya hidup dengan bebas, dan jangan sekali-kali mengganggunya atau berbuat sesuatu yang jahat terhadap unta tersebut. Karena permintaan kaumnya untuk membuktikan kenabiannya dengan cara menciptakan unta, maka Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya dikabulkan, keluarlah unta dari bebatuan yang sedang hamil 10 bulan. Lalu Nabi Saleh meminta kepada mereka untuk tidak mengganggu atau untuk membiarkan unta tersebut hidup dengan bebas. Kenapa? Karena susu yang dihasilkan dari unta tersebut mampu memenuhi kebutuhan seluruh kaum Samud. Nabi Saleh memberikan peringatan, jika kalian mengganggu unta, maka azab Allah akan datang. Jadi salah satu mukjizat Nabi Saleh yaitu seekor unta. Nah, dari kejadian ini banyak di antara kaum Samud yang mempercayainya. Akan tetapi lebih banyak lagi yang tidak percaya, yang tetap kufur. Mereka tetap tidak mempercayai Nabi Saleh sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sudah dilakukan, berdakwah sudah dilakukan, pembuktian sudah dilakukan, tapi tetap sebagian besar dari mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kaum Samud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yang pertama, hari pertama wajah mereka menjadi kuning. Kemudian hari kedua wajahnya menjadi merah. Dan hari ketiga menjadi hitam. Kemudian turunlah hujan batu disertai gempa bumi yang sangat dahsyat. Karena kaum Samud masih tidak mempercayai atau masih ingkar kepada Allah setelah diberikan bimbingan, setelah diberikan arahan oleh Nabi Saleh, maka Allah membinasakan kaum Samud dengan cara
Yang hari pertama wajah mereka menjadi kuning, kemudian kedua menjadi merah, hari ketiga menjadi hitam, dan setelah itu mereka dihujani hujan bebatuan dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Ini adalah azab dari Allah SWT untuk kaum Samud. Hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Saleh dan kaum Samud. Kita tahu Nabi Saleh merupakan hamba Allah yang patuh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Saleh pantang menyerah dalam berdakwah. Nabi Saleh selalu sabar dan ikhlas dalam menjalankan dakwahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Saleh dan kaum Samud. Kaum Samud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tetap ingkar setelah mereka meminta pembuktian dari Nabi Saleh. Kaum Samud meminta bukti atas kenabian Nabi Saleh, setelah itu dipenuhi keinginan kaum Samud, namun tetap mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengirimkan gempa yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.